Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama kali ini, partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Nah, mungkin untuk informasi juga nih untuk teman-teman mahasiswa, tadi berbagai upaya dilakukan oleh penyelenggara untuk bisa menarik partisipasi dari kalangan mahasiswa ini. Nah, mungkin untuk informasi bisa disampaikan nih Pak, tadi menyampaikan sedikit bahwa untuk kartu pemilih ini kan ada 5 jenis, ada dengan berbagai warnanya, mungkin masih ada yang bingung dan lain sebagainya. Ini bisa diceritakan Pak, disampaikan sedikit dari jenis-jenis kartu itu sendiri. Jadi kita sudah memberikan informasi-informasi berupa brosur-brosur. Setiap kita sosialisasi ke SMA, ke tempat-tempat pendidikan, pesantren, atau kampus, atau di tempat lain yang tempat terbuka, tempat masyarakat berkumpul, itu kita memberikan informasi-informasi seperti tadi, seperti jumlah berapa jumlah surat suara yang akan kita gunakan dari presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPR provinsi, kemudian kabupaten kota. Kemudian kita sudah melakukan BIMTEK juga kepada teman-teman ad hoc, PPK dan PPS. Ini persiapan untuk teman-teman KPPS nanti, petugas yang akan melaksanakan pemungutan suara di TPS. Nah, ini lagi proses, kemudian kita informasi-informasi ini tetap kita berikan. Nah, kalau melihat dari pengalaman ini di pemilu sebelumnya, ini kan persiapan ini sudah menghitung hari lagi, 41 hari. Kalau kemarin kan banyak mungkin kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan gitu ya Pak, banyak yang menjadi korban juga. Ini persiapan dari penyelenggara sendiri seperti apa Pak menjelang di hari pemilu ini agar jangan sampai terulang lagi untuk pemilu di sebelumnya, khususnya untuk mungkin teman-teman yang bertugas sebagai PPS, PPK dan lain sebagainya nih Pak? Tetap kita selaku penyelenggara, yaitu di tingkatan kabupaten kota, kemudian di tingkatan kecamatan, kelurahan, kemudian di tingkat TPS, selalu kita untuk menjaga tetap kesehatan, menjaga tetap supaya tetap fit, mempersiapkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia. Mungkin bisa dikatakan dapat menyita waktu, pikiran, tenaga, pikiran, dan semua, karena semua mata tertuju kepada penyelenggara. Mudah-mudahan nanti di 14 Februari 2024 semuanya berjalan dengan lancar dan aman ya. Kita kembali ke pertanyaan untuk teman-teman perekrutan KPPS itu harus menyertakan cek kesehatan tadi, ada diperketat diperketat, baik itu gula darah, tensi. Kalau sekarang pun dari usia juga dibatasi ya Pak? Usia itu diutamakan. Seperti sebelumnya. Di aturan itu dia diutamakan 50 tahun. Itu bahasa. Tapi kita tidak melarang teman-teman yang di atas itu untuk bergabung, itu tapi menjadi perhatian untuk teman-teman PPS nanti dalam hal penentuan anggota KPPS. Kalau saya melihat kemarin pada saat proses seleksi juga banyak diikuti oleh kalangan generasi muda juga nih Pak. Nah, ini seperti apa Pak kalau melihat memang justru tidak hanya dari katakanlah generasi yang memang sudah dewasa lah, cukup matang juga untuk membahas hal itu, tapi juga generasi muda ternyata antusiasnya juga luar biasa untuk menjadi penyelenggara nih. Seperti apa nih Pak? Nah, dari sana kita bisa melihat, bisa menganalisa kalau bukan saja dari peserta pemilu atau dari
pemilih Ya. dan juga dari penyelenggara juga banyak didominasi oleh teman-teman kalangan muda. Ya. Nah, ini menjadi semangat kita bersama, berarti antusias dari kawan-kawan ini ingin terjun di dunia kepemiluan. Ya. Selama ini kan mungkin kurang tertarik ini untuk orang-orang yang sudah senior Ya. atau ini. Nah ini banyak minat juga dari teman-teman ini, Ya. yang generasi muda. Ya, kalau kita bicara katanya kemarin, oh kan anak muda ini katanya udah mulai cuek, anak-anak muda ini apatis lah dan lain sebagainya untuk tidak mengikuti dari proses dari pemilu itu sendiri. Ternyata kalau kita melihat dan menganalisis justru didominasi oleh pada generasi muda gitu ya Pak, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga penyelenggara ya memang saat ini ya. Benar. Oke. Nah, kalau melihat katakanlah tadi anak-anak muda yang memang antusiasnya yang sudah luar biasa ini dengan peserta dari partai politik pun juga banyak didominasi oleh generasi muda kalau saya melihat sekarang gitu ya Pak. Ini kalau dari penyelenggara gimana nih melihatnya Pak kalau untuk peserta sendiri? Kita kan negara demokrasi. Iya. Demokrasi. Terus ada aturan yang memang ada batas minimal usia, terus Iya. ada batas maksimal usia. Jadi Iya. kita sifatnya terbuka untuk umum. Iya. Jadi yang memenuhi persyaratan berhak untuk ikut serta, baik itu sebagai penyelenggara Iya. ataupun peserta Iya. ataupun ya pemilih. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau kita melihat juga agar masyarakat ini betul-betul menggunakan hak suara atau hak pilihnya gitu ya Pak, dengan ya tentunya dengan nalar serta hati nurani dan tentu ini tidak ada intervensi dari luar atau dari pihak manapun. Ini seperti apa nih untuk bisa memberikan hal itu kepada masyarakat ya Pak? Di dalam berdemokrasi sangat memegang teguh asas kita terbuka tadi ya, Ya. terbuka, terus tidak ada intimidasi. Ya. Karena ini sifatnya kan hak suara kita ini kan bebas, umum, rahasia, Ya. jujur dan adil. Nah, itu asas dari pemilu itu sendiri kan. Jadi tidak ada yang ada dasar keterpaksaan, Ya. ada intimidasi. Kita memberikan hak kita ini sesuai dengan kesadaran kita masing-masing. Dan itu kita sebagai negara hukum juga, negara kita menjamin tentang kebebasan, Ya. kebebasan berpendapat, memberikan hak suara seperti itu. Ya. Artinya memang ya berdasarkan aturan yang memang ya ada, terus memang kita negara yang berdemokrasi, memang terbuka gitu untuk semua kalangan dan memang bisa memberikan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya. Apalagi mungkin saat ini kita masih menanti bagaimana nanti partisipasi dari kalangan muda dengan melihat antusiasnya yang katakanlah memang cukup luar biasa gitu ya Pak, dengan tidak hanya menjadi sebagai pemilih tetapi juga penyelenggara, bahkan ada yang menjadi peserta juga. Ini menjadi satu hal yang luar biasa kalau kita ikuti dari proses tahapan pemilu itu sendiri. Dan kita akan break sejenak Pak, nanti kita lanjutkan kembali dan tentunya pemirsa TVRI Bengkulu masih membahas tema yang sama terkait dengan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.